Selamat sahabat bagi kita semua. Pada sahabat ini saya berkesempatan untuk membawakan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-13. Tidak terasa sudah sahabat ke-13 di triwulan kita yang ketiga, dan sebentar lagi kita akan masuk ke triwulan yang keempat. Tidak terasa juga kita sudah tidak berbakti dan belajar sekolah sahabat bersama di gereja selama 6 bulan. Tidak bertemu dan tidak belajar sekolah sahabat di gereja bersama. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalnya suara saya agak kecil dan saya pegang-pegang hidung saya terus, soalnya saya lagi kurang sehat dan hidung saya lagi gatal. Oke, lanjut. Pelajaran kita pada sahabat ini mengenai thinking right in a gone wrong world. Bahasa Indonesianya adalah berpikir benar di dunia yang salah. Ayat inti kita atau ayat hafalan kita pada sahabat sepanjang pelajaran ini, di pelajaran hari Sabat, tuliskan bahwa terdapat dalam Mazmur 19 ayat 7. Kalau kita lihat sama-sama di pelajaran kita, di situ sama-sama ditulis Mazmur 19 ayat 7, tapi kalau saya cek di Alkitab itu ayat 8. Jadi isinya itu Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi di sini Yesus dikatakan bahwa Taurat menjelaskan tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu kalau bisa saya bilang tuh termasuk asas. Jadi asas-asas dari hukum Tuhan itu diwujudkan dalam 10 hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai dan ada di Alkitab kita di Keluaran 20. Jadi di situ semua adalah asas-asas hukum Tuhan. Jadi nanti kita hidup sesuai dengan 10 hukum Tuhan, dan 10 hukum Tuhan itu sebagai standar kehidupan kita, karena nanti ketika Yesus datang kedua kali dan menghakimi kita semua, standar penghakimannya adalah 10 hukum itu sendiri. Di 10 hukum itu sendiri sudah seperti melambangkan kehidupan Yesus, dan kita sebagai pengikut Kristus itu harus hidup sesuai dengan yang Yesus mau dan sesuai dengan kehidupannya yang tercatat dalam Alkitab dan apa yang telah Dia perintahkan kepada kita. Oke, lanjut di pelajaran selanjutnya di hari Minggu. Itu ayatnya masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya di hari Sabat. Lanjutannya di ayat 8 dan 10, atau kalau di Alkitab kita bisa baca di ayat 9 dan sampai 11. Maksudnya 8 sampai 10. Di situ dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jelas dikatakan di situ kalau takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi kita yang percaya Tuhan, takut akan Tuhan, dan pengikut Kristus itu selamanya. Bukan misalnya kita dibaptis, misalnya tahun ini kita dibaptis, tahun ini kita full aktif gitu di pelayanan, di semua kegiatan yang bertujuan untuk memuji Tuhan. Tapi pada tahun selanjutnya kita sudah mulai lalai, sudah mulai berkurang-kurang lagi keaktifannya, sudah mulai jarang membaca Alkitab, jarang membaca sekolah Sabat, jarang datang ke gereja, dan lain-lain. Tapi kita itu
kalau kita percaya kepada Kristus dan kita percaya dan menghidupkannya di kehidupan kita, itu berlaku untuk selama-lamanya sampai Yesus datang, sampai kita hidup bersama Tuhan di surga yang kehidupannya itu selama-lamanya, endless. Jadi kalau misalnya kita belum biasakan di dunia ini, di dunia yang berdosa ini, kita biasakan untuk menghidupkan kehidupan Yesus, bagaimana nanti kita kalau di surga, bagaimana kita menghidupkan itu, pasti susah. Oke, lanjut di pelajaran hari Senin. Di sini saya mau ambil ayat Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Jadi kalau kita masing-masing mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, otomatis kita harus menuruti segala perintahnya sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Karena jelas bahwa 10 hukum itu terbagi atas 2 bagian, yaitu di mana kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dan menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Dan bukan hanya itu, di di Matius 22 ayat 36 sampai 40, di situ kan tentang hukum yang terutama. Saya mau ambil di ayat 37 dan 39, itu jelas dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu di ayat 39 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas bahwa ayat ini masih berkaitan dengan 10 hukum, bahwa kita ini di dunia ini, hidup di dunia ini, harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Karena kasih kepada Tuhan itu tidak cukup. Kita harus hidup sama seperti Yesus. Yesus selama dia berada di bumi ini juga menunjukkan kasihnya kepada Bapaknya dan kasihnya kepada manusia. Tuh. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus menghidupkan apapun itu teladan yang diberikan oleh Yesus. Jadi selama kita hidup di dunia ini, pedoman kita untuk hidup ya yang ada di 10 hukum dan di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di situ sudah jelas dikatakan seperti itu. Lanjut di pelajaran hari Kamis. Saya mau ambil langsung di pelajaran hari Kamis. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sudah jelas dikatakan bahwa Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau selama kita hidup di dunia ini kita tersesat, semakin tersesat dan terjerumus ke dalam dunia yang penuh dosa ini, Yesus masih akan tetap bersedia untuk menerima kita, sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Yesus masih bersedia untuk menerima kita asalkan kita berdoa kepadanya, memohon ampun, dan meminta jalan bagaimana selanjutnya kita harus bagaimana. Dan pasti Yesus akan memberikan kita jalan. Kita juga selama hidup di dunia ini, kita tahu dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini sudah penuh dengan dosa. Kiri kanan semua orang itu pasti melakukan dosa. Tidak luput saya, dan juga pasti mungkin refleksi diri sendiri. Mungkin saya tidak mau bilang kalau yang lain juga banyak berbuat dosa, enggak. Maksudnya kita refleksi diri sendiri. Saya juga masih berbuat dosa. Jadi kalau kita di pelajaran hari Kamis ini dibilang kalau kita menghidupkan semua apa yang teladan Yesus
diberikan kepada kita itu dari hukum Tuhan, 10 hukum dan hukum terutama, kita akan melihat dunia ini dari keadaan atau kondisinya berbeda dari yang biasa kita lihat. Mungkin kita lihat dunia ini memang dunia ini penuh dosa dan emang sudah kotor dan tidak baik. Tapi kalau misalnya tapi kalau kita lihat dari perspektif bahwa kita percaya dan kita menghidupkan 10 hukum Tuhan dan hukum yang terutama, kita bisa melihat dari sisi positifnya. Dan dunia ini dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin sama seperti kita kalau melihat di misalnya kita baru bertemu dengan orang lain. Misalnya kita belum kenalan, tapi kita sudah cuma sebatas seperti cuma salam hai atau apa, tapi langsung menyimpulkan oh ini tidak baik, oh ini baik. Enggak, tapi kita itu harus kalau memang kita mau berteman atau apa, kita harus pelan-pelan seperti bukan masuk ke dalam kehidupannya, bukan saya bilang kita harus masuk ke dalam kehidupannya, bukan, tapi kita harus seperti berteman kepadanya itu kayak step by step, supaya kita tahu oh dia seperti ini, oh dia seperti itu, bukan langsung menjudge atau bilang kalau dia seperti ini tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita belum dekat tapi langsung memberikan kesimpulan bahwa dia seperti itu. Seperti maksudnya jangan don't judge book by its cover. Sama seperti dunia ini, walaupun dunia ini penuh dosa, dunia ini sudah tercemarkan dosa, tapi kalau misalnya kita mungkin menghidupkan teladan Yesus yang dia berikan kepada kita bisa melihat dunia ini dari sisi positifnya dan bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Oke, lanjut ke pelajaran hari Jumat, pelajaran yang terakhir. Saya tertarik untuk membahas ini karena di sini ada ilustrasi mengenai ban. Sama seperti kita tahu ban itu terbuat dari karet ya. Bukan ban gesper, bukan ban mobil gitu. Sama seperti yang kita tahu, itu terbuat dari karet. Dan setiap mobilnya pasti punya jenis ban yang berbeda-beda. Saya kurang tahu sih tipe-tipenya, tapi kalau menurut saya pribadi itu pasti setiap mobilnya berbeda-beda, tergantung ukuran dan jenis mobilnya. Kalau yang setahu saya soalnya di rumah saya suka nonton seperti racing gitu, F1, Formula One. Jadi mereka itu setiap mobil bannya itu ada tipenya gitu. Ada soft, ada medium, ada hard. Jadi soft itu karetnya tidak terlalu banyak, jadi karetnya sedikit itu soft, makanya namanya soft. Tapi jalannya kencang. Kalau lalu ada medium, itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit karetnya. Jalannya biasa aja, nggak terlalu kencang, nggak terlalu lambat juga. Kalau hard itu karetnya banyak, lama habisnya, tapi jalannya lambat juga. Jadi di setiap pertandingan itu pasti mereka harus memilih mereka mau yang mana. Dan teknis ya. Jadi kalau di setiap pertandingan itu mereka harus memilih tipe ban yang mereka mau pakai sepanjang lap itu. Dan rata-rata mereka kalau memang mau melaju cepat dan ingin menang, mereka gunakan soft, dan paling tebal ya medium. Rata-rata selama saya nonton race itu sih saya nggak pernah lihat ada yang pakai hard. Jadi rata-rata mereka pakai soft dan medium. Jadi mereka itu
race-nya tuh sekitar 50 hampir 60 lap. Jadi kemungkinan besar kalau pakai ban soft baru setengah perjalanan pasti karetnya sudah habis dan memberikan impact kepada laju kendaraan mereka. Jadi bannya itu bikin nanti mobilnya mobilnya itu nanti tidak stabil karena bannya itu sudah tidak ada karetnya, mungkin jadinya licin kalau bergesekan dengan jalanan. Jadi mereka harus ganti bannya di pit stop. Tapi sih saya nggak mau bahas itu, saya mau bahas tentang karet bannya. Jadi nanti saya taruh video, ada contoh yang nanti ilustrasi yang saya akan bawakan. Jadi kita kalau jalan mobil pasti karet bannya itu pasti tergesek dong sama jalanannya. Jadi kalau misalnya ban mobil ini jalan atau ban motor itu pasti bergesekan, entah itu sama aspalnya atau karena panas dari matahari dan gesekannya itu menambah karetnya itu untuk terlepas karena tergesek. Jadi yang saya mau bahas di sini, kenapa saya bilang F1 to racing, rata-rata orang yang ikut balapan mereka kalau mengambil belokan itu bukan seperti orang-orang biasa kalau belok di jalan raya, yang misalnya kalau kita mau belok ke kiri harus mengambil jalur kiri dulu, lalu beloknya tarik setirnya pelan-pelan, udah belok, supaya kayak tahap demi tahap gitu, step by step, gak langsung gini tapi langsung muternya pelan-pelan. Kalau orang yang ikut balapan mereka kalau belok itu ada namanya drift, langsung supaya cepat. Jadi mereka tuh langsung istilahnya mungkin banting setir kali ya, langsung banting agar mereka kalau belok itu sama badan belakangnya ikut belok biar langsung melanjutkan perjalanannya kalau misalnya jalannya lurus. Kecuali bentuknya mungkin S, mereka habis banting ke kiri mungkin mereka banting ke kanan lagi gitu. Dan kalau mereka ngedrift itu pasti ada mereka mengeluarkan asap dan di jalanannya itu ada sisa-sisa seperti sisa gesekannya gitu, seperti ada garis melengkung. Sedangkan kalau orang biasa belok itu jarang terlihat. Apa maksud dari ilustrasi saya ini, dari perempuan ini? Di pelajaran kita yang hari Jumat jelas dikatakan bahwa kita ini seperti tipe yang mana, seperti yang mana, yang kalau hidup di dunia ini berjalan sambil pokoknya berjalan di dunia ini, hidup di dunia ini itu meninggalkan jejak seperti orang yang balapan kalau sedang berbelok, atau seperti orang-orang pada biasanya yang belok tahap demi tahap, walaupun tahap demi tahap tidak meninggalkan jejak sekalipun. Apakah kita meninggalkan jejak bahwa kita ini pengikut Kristus, kita ini percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya, atau kita hanya ikut arus dunia ini dan tidak sama sekali tidak meninggalkan jejak? Oke, sekian dulu pembahasan saya pada sahabat ini, pembahasan sekolah sahabat pada sahabat ini. Semoga kita semua dapat mengerti dan mengambil pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, dan kita dapat menghidupkannya pada kehidupan kita masing-masing. Jaga kesehatan, stay at home. Selamat sahabat bagi kita semua, Tuhan memberkati.